Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk seluruh mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Ini adalah section yang kedua berkaitan dengan materi BUMDes sebagai lembaga pengembangan ekonomi yang ada di desa ya. Jadi kita masuk section yang kedua berkaitan dengan bagaimana sih pengelolaan BUMDes yang profesional. Nah, ini saya coba mengadopsi dari beberapa sumber dan mayoritas ini diambil dari paparan Profesor Maftuf ya. Beliau waktu itu mengisi di salah satu seminar BUMDes ya, mengisi seminar BUMDes berkaitan dengan mendorong pengelolaan BUMDes secara profesional di tahun 2020 kemarin. Ada 3 klaster yang beliau sampaikan ya. Yang pertama adalah menyoroti berkaitan dengan pendirian BUMDes. Jadi pendirian BUMDes ini memang banyak ya alasannya. Kalau di paper yang pernah saya tulis itu ada 3 tujuan paling tidak ya. Ada di salah satu BUMDes, ada tujuan politik administratif, atau misalkan tujuan lebih ke ekonomi gitu ya, atau lebih kepada sifatnya dorongan konflik ya, konflik yang muncul sehingga perlu dilakukan bisnis tertentu. Nah, pendirian BUMDes ini kalau kita lihat ya, di situ ada 5 poin, saya baca cepat aja ya. Pertama adalah bisa inisiatif dari pemerintah desa, yang kedua berdasarkan potensi usaha ekonomi desa, yang ketiga sumber daya alam di desa gitu ya. Yang keempat, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Yang kelima adalah penyertaan modal. Jadi itu adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau mendirikan BUMDes. Karena nanti BUMDes juga harus paham kira-kira apa ya, bisnis apa yang akan dijalankan oleh desa tersebut, oleh BUMDes tersebut. Dan tentunya pendirian BUMDes itu harus dilakukan melalui musyawarah desa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, dipimpin oleh BPD. Di sini BPD punya peran yang sangat strategis untuk bisa menampung aspirasi masyarakat dan bisa memutuskan mana yang sekiranya baik buat desanya. Yang terakhir adalah menetapkan peraturan desanya. Jadi ketika musdes, disitulah ada hasil rapat ya, hasil musyawarah. Nah, poin-poin hasil musyawarah itu dituangkan nanti di dalam perdes. Perdes berkaitan dengan pembentukan BUMDes. Nah, setelah itu baru ke tata kelolanya, pengurusan dan pengelolaan BUMDes. Jadi bentuk organisasi BUMDesnya jadi memang bisa bermacam-macam ya. Kalau misalkan untuk internal, konsumsi internal cukup dengan perdes, itu nggak perlu bikin PT dan sebagainya. Tapi kalau misalkan perlu kerjasama dengan pihak lain dan sebagainya, maka perlu dia bikin PT. Tentunya memang balik lagi 51% itu dikuasai oleh BUMDes ya, kayak gitu. Nah, organisasi pengelolaan BUMDes tentunya pertama ada komisaris ataupun penasehat, itu adalah ex officio Kades ya, kepala desa. Pelaksana operasional itu adalah masyarakat yang ditunjuk melalui musdes, dan pengawas itu juga dia mewakili kepentingan masyarakat yang dia fokus pada mengawasi kinerja dari BUMDes. Baik itu di level operasional maupun di level ini apa istilahnya penasehatnya ya, pembinanya, ex officio-nya, komisarisnya. Yang perlu disoroti juga adalah tentang modal. Jadi modalnya itu memang dari APBDes ya, dari dana desa, dan dari dana desa itu paling tidak minimum 51%. Selebihnya boleh dari masyarakat. Yang selanjutnya adalah klasifikasi jenis usaha BUMDes. Ini banyak sekali, tapi yang jelas kalau bisa prioritaskan yang sosial dulu. Karena harapannya kehadiran BUMDes itu bisa menyelesaikan permasalahan desa salah satunya. Walaupun bisa jadi profitnya kecil ya, tapi itu akan sangat signifikan terhadap desa tersebut. Terus selanjutnya, alokasi hasil usaha BUMDes itu biasanya diatur di dalam ADART. Jadi ya silakan nanti diatur berapa persen untuk PADes, berapa jumlah uang yang dialokasikan, presentasinya untuk gaji dan sebagainya ya. Kepanitiaan BUMDes, ini juga gimana kalau misalkan kepailitan, BUMDes mengalami pilot, ternyata usaha yang sudah
tentukan di Musdes tiba-tiba bangkrut gitu ya. Nah itu bisa ya. Jadi maksudnya tidak, ini menjadi bebannya ke beban BUMDes, bukan ke perorangan yang ada di BUMDes. Sehingga memang BUMDes itu harus tetap jalan sampai dia bisa untung dan bisa mengembalikan lagi ke pilotannya itu ya. Kerjasama BUMDes antar desa ini yang kalau misalkan desa tersebut memang punya potensi yang baik ketika kerjasama dengan desa yang lain melakukan pembentukan BUMDes bersama, itu bisa dilakukan ya. Dan juga pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, bagaimana nanti operasional direkturnya melaporkan ke komisaris, nanti BPD bagian mengawasi kinerja pemerintah desa dan juga bagaimana membina operasional BUMDesnya. Pemdes juga bertanggung jawab tugas pemimpinan kepada BPD, itu dilakukan dengan cara disampaikan di Musdes. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Dari sini BUMDes yang baik tentunya, BUMDes yang sehat tentunya didukung oleh stakeholder yang ada di atasnya ya. Di sini baik dari bupati, gubernur maupun wali kota. Tapi juga dukungan itu bukan melulu harus bentuknya fasilitasi, tapi juga pengawasan. Jadi dari pihak aparat kabupaten misalkan, ya dia juga bisa gitu ya bikin peraturan bupati berkaitan dengan bagaimana mengawasi kinerja BUMDes yang ada di desanya. Itu sangat memungkinkan sekali ya. Kalau dari level kementerian dia harus bikin NSPK-nya. NSPK BUMDes seperti apa, harus clear gitu ya. Kita coba lihat satu persatu ya. Bagaimana permasalahan pengelolaan BUMDes. Nih, kalau kita coba bagi itu ada 3 ya, ada 3 sektor, ada 3 aspek yang memang berkaitan dengan permasalahan yang muncul. Pertama adalah ketika penginisiasian pendirian BUMDes. Yang kedua, ketika ditata kelola ya. Yang ketiga adalah bagaimana ketika BUMDes itu mau berkembang. Nah, ini ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Kita coba nanti akan bahas. Pertama adalah inisiasi pendirian BUMDes. Jadi kalau kita lihat tantangannya banyak sekali. Dari mulai pertama, kalau faktor internal ya, pengetahuan. Jadi masyarakat kita masih belum banyak yang merata gitu ya, pendidikannya juga relatif rendah dan keingintahuannya juga relatif rendah. Ini menjadi permasalahan ya ketika kita mau mendirikan BUMDes. Terkadang akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Yang kedua adalah tim khusus biasanya nggak ada ya untuk menganalisa perencanaan awal. Jadi biasanya ini memang melibatkan ahli dan biasanya perlu adanya PLD ini ya. PLD itu pendamping lokal desa. Jadi pendamping lokal desa ini kan ada ya di setiap daerah, itu diatur beda-beda setiap daerah. Ada yang satu kecamatan ada 2 sampai 3 pendamping desa gitu ya, atau bisa lebih tergantung dari karakteristik desanya ataupun kecamatannya. BUMDes itu hanya papan nama, ini banyak sekali ya. Kenapa hanya papan nama? Singkat cerita, dulu pas menteri yang sebelumnya Pak Eko, karena Pak Eko basicnya adalah bisnismen ya beliau, makanya dia sangat masif sekali concern terhadap pengembangan BUMDes. Sehingga diwajibkanlah setiap desa itu punya BUMDes. Itu tahun berapa? Mungkin 2017 atau 2018, itu hampir sekitar 70% desa itu udah punya BUMDes. Hampir ya. Tapi yang aktif mungkin hanya 10% atau 15%. Itu pun ya sudah alhamdulillah gitu ya. Sudah ada pergerakan. Yang lainnya masih papan nama. Yang penting ada, yang penting dilaporkan ke Menteri Desa gitu kan. Desa belum memiliki kemampuan menggali potensi. Ini kebanyakan biasanya masih disetir oleh pemerintah. Ya istilah kadesnya ya, kadesnya pengen A maka ikut A semua. Padahal bisa jadi itu bukan potensinya. Peran tadi pendamping lokal desa kurang optimal. Ini biasanya ya kita nggak bisa dipungkiri ya, pendamping desa itu kan banyak sekali orangnya dan ya mungkin hanya berapa persen yang punya kapasitas untuk bisa mengoptimalkan penggalian potensi desanya. Ketakutan desa menganggarkan modal BUMDes. Nah, ini juga ada loh beberapa kepala desa yang merasa aduh nanti gimana kalau ada temuan dan sebagainya gitu ya. Kecenderungannya akhirnya ya udahlah dibiarin aja gitu kan. Desa kurang agresif mencari SDM handal. Ini bahkan permasalahannya bukan hanya agresif
mencari SDM handal ya. Masalah SDM handal di desa ada nggak gitu ya. Karena mayoritas yang muda-muda, yang barangkali punya performa bagus, itu dia memilih untuk pindah ke kota, mencari pekerjaan di kota yang gajinya lebih layak gitu ya. Ini menjadi permasalahan juga. Desa kurang punya keberanian untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini ada yang seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau dengan pihak ketiga nanti ketahuan lah dan sebagainya, rempong lah, mending ngurus desa saja gitu ya, nggak perlu ngurus bumdesnya. Faktor eksternalnya, pertama tekanan pusat. Ini tadi yang saya sampaikan ya, tekanan dari pusat diminta BUMDes itu harus ada, makanya banyak sekali yang hanya papan nama. Tidak ada BIMTEK, pembentukan tim khusus. Ini juga sama nih. Perlu didampingi ya, ada bimbingan teknis yang perlu diberikan kepada pihak desa ataupun pengurus BUMDes agar dia bisa lebih pede barangkali ya, pede melangkah untuk bisa mengembangkan atau menata kelola BUMDesnya. Verifikator RKP desa, PB desa kurang berikan ruang inovasi. Ini jadi biasanya biasalah ya, kalau setiap istilahnya follow the money gitu ya, auditor kan kayak gitu. Nah ini terkadang banyak beberapa tuh rada terkunci gitu, sehingga tidak fleksibel di dalam pengalokasian modal BUMDes. Fungsi pendamping lokal desa itu juga masih terjebak dalam kegiatan administratif. Ini banyak sekali ya. Jadi dia taunya tuh yang penting gini, yang penting gini, yang penting gini. Tapi jadi gimana Pak solusinya? Nggak tahu gitu ya. Pokoknya Bapak nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu ya. Jadi dia seolah-olah hanya menyampaikan rules aja. Tapi kalau ditanya, jadi apa nih potensi yang paling signifikan, paling strategis di desa saya? Wah ya itu mah tugas Bapak gitu kurang lebih. Jadi nggak mendampingi sepenuhnya. Birokrasi yang berbelit terutama dalam melakukan kerjasama ini juga menjadi permasalahan ya ketika memang desa tersebut mau melakukan kerjasama. Tantangan yang kedua, kalau tadi di pendirian BUMDes, sekarang adalah tata kelola BUMDesnya. Faktor internalnya kurang pemahaman dalam manajemen. Jadi ya tahu lah ya, maksudnya masyarakat desa itu banyak yang kecenderungannya yang penting bisnis jalan, tapi tidak termanage dengan baik. Bagaimana pencatatan cash flow gitu dan sebagainya nampaknya tidak begitu diperhatikan. Bahkan untuk pengalokasian SDM aja gitu ya, mana cocok di direktur, mana cocok di bendahara, sekretaris, itu banyak yang rata-rata masih nepotismenya tinggi ya gitu. Keberadaan BUMDes masih belum melibatkan peran pelaku masyarakat. Ini juga sama, jadi hanya elit tertentu terbatas. Pengelolaan BUMDes masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan. Ini jadi banyak sekali temuan-temuan barangkali ya, BUMDes yang dikelola tanpa istilahnya mempertimbangkan bagaimana audit ya, audit dilakukan. Maka di sini akuntansi keuangannya buruk. ADART kurang mengakomodir keberlanjutan BUMDes ketika pergantian Kades. Ini juga ada yang seperti ini ya. Dampak sosial keberadaan BUMDes kurang diakomodir. Jadi kurang diakomodir itu maksudnya tidak diakui prestasi gitu loh. Padahal dia kalau udah mau mengambil bisnis di bidang sampah aja, itu kan luar biasa sosial lingkungannya ya. Peran pendamping lokal desa dalam mendampingi desa terkait manajemen masih belum optimal, dan juga fungsi monitoring dan evaluasi tidak berjalan efektif. Belum ada analisa dan solusi jika terjadi kegagalan usaha. Nah, disinilah memang kita masih dilema karena banyak yang mungkin belum punya pengalaman ya di dalam mengelola bisnis, sehingga ketika tidak berjalan dengan efektif ya udah aja gitu ya, tidak ada evaluasi dan sebagainya. Nah, faktor eksternalnya juga ada. Biasanya ADRT belum menjadi perhatian khusus dari pusat daerah. Jadi dari bupati ataupun gubernur barangkali itu mah ADRT terserah lah, nggak diatur ya secara ini standar minimumnya, NSPK-nya tuh kayak gimana. Yang kedua adalah pusat daerah masih menilai BUMDes itu yang bagus hanya aktivitas yang terlihat saja. Nah ini ya yang jadi concern. Saya pernah menemukan BUMDes yang aktivitasnya bagus, maksudnya dia berita kerjasama gitu ya dengan koran tertentu, kerjasama dengan TV dan sebagainya, diekspos lah dia, apalagi dia punya jejaring ke Kemendes. Tapi kalau kita lihat lebih rinci lagi bagaimana manajemen keuangannya, pemilihan orangnya dan sebagainya, wah itu jauh sekali dari manajemen ya sebenarnya.
Yang ketiga adalah belum adanya regulasi dari pusat tentang keberlanjutan BUMDes ketika pergantian Kades. Fungsi monitoring masih terkesan normatif, jadi asal bunyi ya, asbun gitu ya, asal terketik ada laporan monef, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Yang terakhir adalah di tahapan pengembangan, itu ada tantangan tersendiri juga. Di faktor internal, desa masih belum memiliki pengetahuan yang cukup nih, atau literaturnya terbatas. Presiden-presiden mengenai BUMDes yang maju, BUMDes yang sukses itu masih belum banyak, sehingga masih akhirnya masyarakat itu kurang jeli dalam melihat peluang, terutama peluang pasar ya, yang memang bisa variatif. Jadi memang harapannya kalau kita mau mengembangkan BUMDes, maka segmented pasarnya harus jelas, gitu ya. Bisa jadi satu perusahaan bisa punya beberapa produk tergantung segmentasi pasar yang mau disasarnya ya. Faktor eksternalnya itu balik lagi ke BIMTEK. Jadi BIMTEK terkait pengembangan usaha BUMDes itu juga nampaknya masih belum banyak ya yang mengarah ke industri kreatif, modernisasi dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan terutama di dalam BUMDes yang sudah jalan, sudah bagus tapi mau mengembangkan BUMDesnya. Nah, ini adalah beberapa hal-hal yang bisa dilakukan ya menurut Prof. Maktuf. Beliau sampaikan ketika inisiasi pendirian BUMDes, ini ada beberapa poin. Pertama, pembentukan tim khusus itu perlu dilakukan. Tim juga dibekali dengan BIMTEK yang memang bisa melakukan penggalian dan potensi daerah ya, potensi lokal daerah terkait dengan analisa kelayakan usaha. Jadi harus coba menyusun bisnis plan-nya. Yang ketiga adalah optimalisasi peran pendamping lokal desa. Yang keempat adalah bagaimana para pendamping tadi itu bisa merumuskan kegiatan yang sifatnya inovatif. Walaupun yang paling penting adalah semuanya berasal dari genuine ya, dari masyarakat itu sendiri, tidak disetir oleh pendamping desa. Desa membuat gerakan sarjana kembali ke desa. Wah, ini juga menarik ya. Sempat booming beberapa tahun yang lalu. Bagaimana orang desa yang sudah kuliah di kota itu rata-rata tidak balik lagi ke desa. Dia mencari kerja di kota gitu ya. Di Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Nah, ini untuk bisa sarjana kembali ke desa berarti syaratnya desa harus bisa punya wadah dulu untuk menampung mereka. Jangan sampai akhirnya menambah pengangguran baru ya yang ada di desa. Yang selanjutnya adalah desa mengundang sarjana dan mahasiswa untuk diberikan penjelasan mengenai visi misi desa serta peluang BUMDes. Wah, ini juga bisa dilakukan ya, sehingga dia mau ikut terlibat gitu ya. Desa membuat peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Ini misalkan contoh dengan perhutani atau dengan pihak-pihak yang lain yang punya lahan, punya aset yang cukup besar. Optimalisasi peran pendamping desa gitu ya di level kabupaten, bagaimana dia bisa membuka wawasan desa untuk bisa berinovasi. Desa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, ini inisiasi pendirian BUMDes ini salah satunya bagaimana desa kalau kerjasama dengan perguruan tinggi bisa nanti dibantu ya, entah itu pengabdian kepada masyarakatnya atau di bagian penelitiannya. Bagaimana pengorganisasian dan pengelolaan BUMDesnya? Pertama yaitu ya BIMTEK harus dilakukan, terutama bagaimana how to manage the business ya, manajemen organisasi gitu ya, bagaimana mengelola orang itu berbeda dengan hanya mengelola bisnis yang berbasis privat ya, diri sendiri. Peran pelaku masyarakat desa dari berbagai komponen dilibatkan dalam aktivitas BUMDes. Jadi memang jangan lagi BUMDes itu ketika MUSDes hanya elit desa saja yang dipanggil, tapi benar-benar para pelaku itu bisa diundang semua gitu ya. Pengelolaan keuangan BUMDes menggunakan standar akuntansi keuangan, ini jelas pasti gitu ya, agar lebih aman gitu ya. Yang selanjutnya adalah ADRT sesuai dengan kebutuhan BUMDes, memperhatikan keberlanjutan BUMDes. Nah, ini di ADRT harus di-statementkan ketika kadesnya itu berganti, maka bagaimana BUMDes itu bisa terus berlanjut ya. Jadi jangan latah gitu ya, latah itu kades ganti, direktur BUMDesnya semua perangkatnya diganti semua. Nggak bisa kayak gitu. Semuanya harus diputuskan melalui MUSDes. Nggak bisa seenaknya ya. ADRT memberikan dampak keberadaan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Fungsi monitoring evaluasi dilakukan secara terus-menerus.
dengan melakukan analisa mendalam, optimalisasi peran dan fungsi pendamping, optimalisasi pusat ataupun daerah untuk menguatkan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Terakhir adalah peran pusat untuk mengeluarkan regulasi. Nah, ini jadi pemerintah pusat perlu ada mengeluarkan NSPK ya, norma, standar, pedoman, dan kriteria ya. Gitu. Jadi NSPK itu perlu disampaikan agar ada standar baku tertentu yang bisa dibuat ya oleh setiap desa. Selebihnya silakan kreatif dari masing-masing desa ataupun masing-masing BUMDes. Nah, di tahap pengembangan BUMDes ini ada 4 setidaknya yang bisa kita lakukan ya. Pertama adalah desa memperkaya pengetahuan dan literatur. Ini jelas. Jadi literatur itu kan kita bisa lihat dari sekunder ya, dari website, dari berita, atau juga dari primer. Kita meninjau langsung, kita studi banding ke BUMDes yang sudah lebih maju. Kita menggali bila perlu ada kerjasama dan sebagainya. Yang kedua adalah desa bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ini salah satu bentuk pengembangan BUMDes juga. Nanti di research gitu kan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh BUMDes ke depannya. Dilakukan pengembangan jaringan dan kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini jadi sambil menyelam minum air. Jadi ketika kita studi banding dan sebagainya, kalau bisa kita kerjasamakan, maka itu akan lebih baik. Yang terakhir adalah dilakukan pengembangan ke arah industri kreatif dan pasar digital. Nah, ini yang saya kira masih relatif baru ya. Bagaimana di PP yang 2021 juga disampaikan BUMDes itu perlu merespon tentang industri kreatif dan pasar digital, ekonomi digital ya. Dan disinilah memang harapannya ada di BUMDes. Sebagai kewaspadaan saja gitu ya, yang walaupun ini banyak sekali terjadi di lingkungan BUMDes, awas bahwa BUMDes itu pertama jangan sampai dikuasai elit desa atau kalangan tertentu. Jadi kita perlu juga hadir, kita perlu mempertanyakan kepada pihak desa, BUMDesnya ngapain saja, BUMDesnya siapa aja anggotanya, gajinya dapat berapa sih dia gitu ya, nggak apa-apa, tanyakan aja karena berkaitan dengan ini adalah dana untuk umum karena sumbernya dari dana desa kan sebenarnya ya, dana desa, dana rakyat juga gitu ya. Yang kedua, BUMDes jangan sampai merusak lingkungan. Nah, ini yang perlu jadi titik poin juga. Jangan sampai karena rakus ya ingin dapat profit sebesar-besarnya akhirnya yang jadi korban adalah lingkungan. Itu nggak boleh. Padahal yang utama kan tadi bisnis sosial ya. Bagaimana permasalahan lingkungan diselesaikan dengan BUMDes. Kayak gitu. Yang ketiga, BUMDes jangan sampai jadi alatnya investor. Apalagi pemilik modal asing. Jadi memang ini harus 51% dikuasai desa dan bila perlu 49%-nya adalah masyarakat desa. Gitu ya. Masyarakat dia patungan kayak misalkan di Umbul Ponggok itu setiap kepala keluarga di patungan dia sekitar 5 juta kalau tidak salah ya. Yang akhirnya tiap tahun dia mendapatkan ininya apa istilahnya profitnya ya. Karena nanti akan ada persentase yang dia peroleh gitu ya. Yang terakhir adalah BUMDes itu melindungi aset desa. Jadi kalau misalkan ada BUMDes yang sampai menjual aset desa, maka itu perlu dipertanyakan. Nah, itu adalah akhir dari session yang kedua ya. Itu berkaitan dengan tata kelola profesional BUMDes. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, tapi nanti di video berikutnya. Saya cukupkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.